Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama saya ingin mengucapkan ucapan terima kasih pada para narasumber yang telah menghadiri event ini. Pertama saya sebut Pak Cahyo Pamungkas PhD. Beliau adalah peneliti utama LIPI dan beliau adalah pakar bidang kajian konflik dengan pendidikan terakhir PhD dari Radboud University di Belanda. Yang kedua adalah Bapak Doni Gobay, aktivis aktivis pemuda di Papua. Nama Doni Donatus Gobay, pendidikan S1 Teknik Sipil dari Universitas Cendrawasih Papua, Presiden Mahasiswa Uncen periode 2015-2017, Kopda PMKRI Papua periode 2018-2020. Dan yang terakhir adalah Pak Pendeta Hengki. Beliau belum gabung saat ini, nggak apa-apa, kita tunggu sambil kita tunggu beliau. Saya akan bacakan CV beliau. Bapak Pendeta Hengki ini adalah pendidikan terakhirnya di bidang teologi atau sekolah kependetaan, dan sekarang sebagai koordinator pelayanan di pos TI PKI KAI Jemaat Papua Jakarta. Selain itu, beliau juga aktif di gereja dalam dunia pendidikan sebagai tenaga pengajar di kampus STT IKAT Tiga Raksa Tangerang, Banten. Demikian perkenalan singkat tentang para narasumber kita hari ini. Apa kita perlu tunggu Bapak Hengki dulu? Apa kita lanjut? Kita tunggu sebentar Bapak Pendeta Hengki ya. Saat ini partisipan sudah 23 yang join. Pak Rodi mungkin bisa dimulai, nanti kita coba hubungin Pak Hengki. Baik. Oke, kalau begitu saya akan mulai. Mungkin saya akan beri kesempatan pertama untuk paparan ringkas antara 10 menitan ya kepada Bapak Cahyo Pamungkas. Silakan Pak Cahyo. Pak Cahyo. Iya, sudah. Tes. Halo, tes Pak Cahyo. Iya, baik, bagus. Bisa didengar? Iya. Iya. Silakan Pak Cahyo. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Moderator, Bapak Muhammad Rudi Gadmir, rekan pembicara, Adinda Doni Gobay, kemudian Bapak Pendeta, kemudian Bapak Ibu sekalian peserta diskusi. Izinkanlah saya pada hari ini ingin menyampaikan presentasi yang berjudul Human Insecurity in Papua, studi terhadap pelayanan pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Ini ada salah satu jawaban untuk mengetahui ada apa dengan Papua ya. Ada apa dengan Papua. Apa yang ingin saya sampaikan adalah hasil penelitian yang dilakukan melalui penelitian lapangan, FGD, wawancara, dan juga studi literatur. Pertama, saya ingin menyampaikan bahwa selama ini Papua selalu diimajinkan atau memiliki citra yang negatif ya. Demikian juga di dalam penelitian mengenai Papua, hampir sebagian mengenai konflik. Bobby Anderson, seorang peneliti dari East Center, mengatakan bahwa kebanyakan studi Papua, seperti Brundige, James Lemsley, Webb Cannon, dan Peter King, itu hanya melihat insecurity atau melihat konflik Papua hanya disebabkan atau bersumber pada kehadiran negara. Jadi studi-studi itu tidak menyebutkan misalnya kompleksitas atau wajah lain Papua. Sebenarnya konflik itu adalah gambaran kecil Papua. Sedangkan gambaran besar lainnya ada banyak sekali misalnya. Ada masalah konflik antar klan, ada masalah kekerasan horizontal, dan juga ada
sumber insecurity yang berasal dari tidak adanya pelayanan publik, terutama pelayanan kesehatan. Dan Bobby Anderson mengatakan bahwa sebetulnya banyak orang di Papua itu meninggal karena buruknya pelayanan kesehatan, bukan karena konflik itu sendiri. Nah, penelitian Bobby Anderson ini juga Nubia Rasiwi yang mengatakan bahwa persoalan di Papua juga bersumber dari dalam masyarakat asli Papua sendiri. Nah, dengan adanya persoalan-persoalan dalam bidang kesehatan, dalam bidang pendidikan, dan pelayanan publik yang belum baik, pada tahun 2018, Pater Neles Sebai, almarhum Pater Neles Sebai, meminta pada LIPI untuk melakukan riset tentang akses orang asli Papua terhadap pendidikan dan kesehatan, dan juga terhadap mengenai perubahan sosial demografi. Jadi saya kira itu latar belakang dari penelitian ini. Nah, slide yang kedua, kita melihat bahwa masalah pendidikan dan kesehatan itu adalah satu bagian dari apa yang disebut sebagai the failure of development atau kegagalan pembangunan sebagaimana dituliskan dalam Papua Roadmap. Selama ini dalam Papua Roadmap yang banyak dibahas adalah mengenai marginalisasi, identitas politik, dan kekerasan. Tetapi bahkan sedikit para aktivis Papua atau para intelektual asli Papua sendiri yang melakukan riset atau memiliki concern terhadap kegagalan pembangunan. Ini agak pada slide keempat, ini saya akan memberikan ilustrasi ya, bahwa ini adalah transfer dana otonomi khusus Papua dan Papua Barat dari tahun 2002 sampai tahun 2018. Ini saya ambil dari disertasi Saudara Rosita Dewi, juga tim kajian Papua. Kita bisa melihat itu ya, bahwa transfer dana otsus, kemudian dana infrastruktur dan lain-lain itu meningkat ya, dari 1 triliun pada tahun 2002 atau 2 triliun pada tahun 2002, kemudian menjadi sekitar 7 triliun pada tahun 2018. Dan kalau di total transfer dana dari dana otsus ya, dari pemerintah pusat ke pemerintah Papua dan Papua Barat mencapai 105 triliun dari sepanjang 2002 sampai tahun 2018. Namun Bapak Ibu sekalian, mari kita lihat slide yang kelima. Dana yang besar itu tidak otomatis menjadikan pembangunan mencapai output-nya atau mencapai outcome-nya. Kita melihat dalam angka indeks pembangunan manusia antar provinsi di seluruh Indonesia di tahun 2018, dua provinsi yang memiliki IPM yang paling rendah, yaitu 63,74 dan 63,74 untuk Papua Barat dan sekitar 60 untuk Provinsi Papua, dan itu rata-rata lebih rendah dari angka indeks pembangunan manusia di tingkat nasional. Nah, kalau kita melihat ini contoh IPM di Papua Barat ini ya, sebetulnya ada kenaikan ya dari 59 pada tahun 2010, 59,6 menjadi 63,74. Tapi kenaikan itu masih lebih rendah dari kenaikan angka nasional. Tahun 2010 misalnya angka nasional 66,5, sedangkan Papua Barat, Provinsi Papua Barat 59,6. Juga di tahun 2018 angka IPM nasional 71,39, sementara di Papua Barat 63,74. Next. Nah, pada slide selanjutnya kita akan melihat bahwa ternyata tingkat IPM di Papua dan Papua Barat itu dapat dipetakan berdasarkan atas daerah-daerah yang didominasi oleh orang asli Papua ataukah didominasi oleh pendatang. Kalau yang angka merah itu adalah kabupaten atau kota yang mayoritas ditempati oleh komunitas pendatang atau jumlah pendatang signifikan. Sedangkan pada gambar yang biru itu adalah kabupaten atau kota yang mayoritas adalah orang asli Papua. Kalau kita lihat di sini, maka kabupaten-kabupaten yang didominasi oleh penduduknya didominasi oleh orang asli Papua cenderung memiliki IPM yang cukup rendah, di sekitar 60 dan di bawah 60.
Sedangkan kabupaten atau kota yang banyak pendatangnya itu rata-rata IPM-nya lebih bagus ya, di atas 60. Bahkan kota Sorong itu sampai 73 di atas rata-rata IPM nasional. Kota Sorong, kemudian Kabupaten Manokwari, Kota Jayapura, saya kira daerah-daerah yang memiliki IPM yang cukup bagus. Jadi ada persoalan, intinya ada persoalan di dalam pembangunan ya, ada masalah IPM dan juga sebetulnya ini sebanding dengan tingkat kemiskinan. Pada peta yang lain kita bisa, pada grafik yang lain silakan next, kita bisa melihat, nah ini adalah angka kemiskinan di Provinsi Papua. Ini misalnya di daerah-daerah yang didominasi oleh orang asli Papua, pada umumnya jumlah tingkat kemiskinan cukup tinggi ya, seperti di Yaukimo, Tolikara, kemudian Lanijaya, Nduga, dan lain-lain. Juga di Jayawijaya, ini saya kira yang paling tinggi. Jayawijaya hampir 80.000. Kemudian di Yaukimo, ini banyak di daerah Lapaku, di Pegunungan Tengah. Kemudian ada Paniai, kemudian ada Tolikara, dan lain-lain. Ada Lanijaya, kemudian ada Nduga, ada Puncak. Sedangkan daerah-daerah yang banyak ditempati oleh komunitas transmigran atau komunitas pendatang, pada umumnya lebih sejahtera. Misalnya saya berikan contoh Kabupaten Jayapura, kemudian Kota Jayapura. Nah ini ya, Jayapura juga ada sedikit. Kemudian ya saya kira nanti kita bisa lihat dari tabel ini, dari grafik ini. Next, halo. Saya kira ini adalah ironi pembangunan. Selama era reformasi, banyak sekali regulasi telah ditetapkan, misalnya Undang-Undang Otsus, Impres nomor 5 2007, Perpres 65 2011, dan Impres nomor 9. Dan anggaran pemerintah saya kira cukup besar juga ya. Ada ketentuan bahwa dana Otsus 30% digunakan untuk pendidikan dan 15% untuk kesehatan. Dan semua peraturan-peraturan tersebut telah mengutamakan percepatan pembangunan baik di Provinsi Papua maupun Papua Barat. Namun persoalannya adalah mengapa persoalan pembangunan, terutama pendidikan dan kesehatan, itu masih berlangsung. Jadi dengan dana yang besar, 105 triliun, dengan berbagai peraturan perundang-undangan yang sudah memastikan pelayanan publik, namun pada realitasnya pembangunan masih bermasalah. Jadi saya kira itu adalah pernyataan penelitian dari tim kami. Next. Kemudian ya saya kira mengapa upaya percepatan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah itu belum optimal dalam meningkatkan kondisi kesehatan dan pendidikan orang asli Papua. Kami melihatnya dari 3 hal. Pertama adalah segi regulasi, kemudian yang kedua tata kelola anggaran, dan yang ketiga adalah kondisi spesifik ya, kondisi-kondisi di Kabupaten Sorong dan Kabupaten Tambrau yang menjadi penelitian kami. Next. Nah, selanjutnya ini adalah problematika regulasi yang kami temukan dalam penelitian kami. Jadi ada 4 masalah regulasi di dalam pembangunan pendidikan dan kesehatan. Pertama adalah tidak adanya grand design pembangunan Papua secara menyeluruh, kemudian lemahnya koordinasi aturan ya dan program teknis antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, kemudian juga ada inkonsistensi dan kebijakan yang tumpang tindih antara undang-undang otonomi khusus dan juga dengan undang-undang yang bersifat sektoral. Jadi itu saya kira salah satu 3 hal dari kerangka regulasi yang ada. Selama ini Papua memang ada rencana pembangunan jangka menengah, tetapi dalam RPJMN tidak menunjukkan kekhususan dari ciri khas pembangunan berbasis kebudayaan. Artinya kita tidak bisa membedakan ciri khas pembangunan di Papua dengan pembangunan di Jawa, pembangunan di Sulawesi, dan lain-lain. Oleh karena itu pemerintah perlu membuat sebuah green design yang bersifat jangka panjang dan bersifat holistik, dan juga mengutamakan undang-undang Otsus di atas undang-undang sektoral. Next. Kemudian ini adalah problematika tata kelola anggaran. Jadi pertama adalah perencanaan dan penganggaran yang belum berpihak pada orang asli Papua. Karena pada realitasnya anggaran pendidikan itu masih di bawah 30% dalam realitasnya di beberapa kabupaten. Kemudian anggaran kesehatan masih di bawah 15%. Karena ini terkait dengan politik anggaran, dinamika politik lokal, dan juga di daerah-daerah pemekaran itu
lebih banyak digunakan untuk pembangunan infrastruktur. Kemudian juga masih buruknya tata kelola dan hambatan birokrasi, sistem pengelolaan keuangan dalam anggaran pembangunan, dan diduga nomor 3 ada dugaan penyalahgunaan anggaran. Ini saya kira dugaan ya, ada beberapa dugaan yang perlu ditindaklanjuti. Next, kemudian selanjutnya ini adalah masalah infrastruktur pendidikan dan kesehatan. Sebetulnya pemerintah pada masa Pak Jokowi ini telah banyak sekali membangun infrastruktur ya, baik itu infrastruktur jalan maupun juga infrastruktur pendidikan dan kesehatan. Kalau jalan kita mengetahui ya, sudah 4.230 km jalan tanah sudah tersambung di Papua dan Papua Barat dan bagian telah diaspal. Saya kira ini adalah kemajuan yang signifikan dari pemerintahan Pak Jokowi. Kemudian yang kedua, saya juga melihat di daerah-daerah yang terpencil dan terisolir di Papua, telah banyak sekali gedung-gedung sekolah dan puskesmas atau puskes dibangun oleh pemerintah. Saya kira ini memang sangat masif sekali pembangunan infrastruktur pendidikan, infrastruktur sekolah dan infrastruktur kesehatan di daerah-daerah yang terpencil. Seperti yang saya amati di Tambrau, kemudian di Kabupaten Yalimo, di Kabupaten Jayawijaya, di Kabupaten Sorong. Sebetulnya mereka tidak kekurangan yang namanya gedung. Cuma masalahnya, mohon izin Bapak Ibu sekalian, gurunya itu yang kurang. Ini ada ketidakmerataan antara jumlah guru kemudian tenaga medis. Ada suatu rumah sakit Pratama ya, tapi yang belum digunakan. Ada puskesmas yang bagus, tetapi hanya 1 orang yang melayaninya. Demikian juga sekolah-sekolah. Banyak gedung-gedung sekolah yang bagus dibangun, tetapi hanya 2 orang guru yang 4 orang lainnya tinggal di kota, tidak turun ke kampung. Ini berbeda sekali misalnya pada masa lalu sebelum reformasi di mana guru-guru yang sebagian dari luar Papua itu tinggal di kampung dengan masyarakat, hidup bersama dengan masyarakat. Jadi ini setelah reformasi justru banyak sekolah dibangun, banyak gedung dibangun, tetapi gurunya berkurang. Nah, ini saya kira kondisi yang suatu penyakit kronis yang dari dulu yang sulit ditegakkan, yang sulit untuk diatasi. Next. Kemudian ini adalah saya kira infrastruktur konektivitas jalan Trans Papua telah dibangun antar kabupaten, tetapi mereka masih mengeluhkan atau belum ada jalan kampung ya, jalan untuk komunitas atau jalan antar kampung yang masih terbatas. Demikian juga infrastruktur yang lain, jaringan listrik dan internet. Walaupun telah ada jaringan palaparing, tetapi pada realitasnya akses internet di kampung-kampung itu masih agak sulit. Next, kemudian ini adalah problema pembangunan infrastruktur yang kita hadapi, bahwa pembangunan infrastruktur sebetulnya sudah bagus, sudah banyak jalan dibangun, banyak fasilitas kesehatan. Cuma ada beberapa keluhan, misalnya saya mohon izin untuk menyampaikan keluhan, misalnya pembangunan itu telah melemahkan ya nilai budaya dan tradisi orang asli Papua, seperti meningkatnya budaya konsumtif ya, dan juga menurunnya produktivitas. Ini sebetulnya tidak hanya pembangunan infrastruktur ya, mungkin disebabkan oleh banyaknya alokasi dana seperti dana desa, kalau dulu ada yang namanya dana respek. Artinya hal ini membuat suatu budaya pada sebagian orang asli Papua yang kemudian mereka malas pergi ke kebun, tetapi hanya menunggu bantuan keuangan alokasi dana dari pemerintah. Nah, kalau hal ini dibiarkan, maka akan melemahkan yang namanya daya tahan resilient dari orang asli Papua. Nah, kemudian next, saya akan cepat saja karena waktunya sudah semakin habis. Saya kira ini adalah rekomendasi kami. Pertama, pemerintah perlu menyusun green design atau desain utama pembangunan untuk seluruh Papua melalui sebuah dialog dan musyawarah yang inklusif ya. Proses dialog ini perlu ya untuk memastikan legitimasi dan rasa memiliki atas grand design pembangunan Papua. Saya kira ini perlu suatu musyawarah ya. Yang kedua, grand design juga berisikan tentang perumusan masalah, perencanaan, implementasi, kemudian evaluasi yang bersifat jangka panjang dan holistik, baik itu antara pusat dan daerah maupun antar kementerian dan lembaga. Kemudian yang ketiga, grand design pembangunan ini juga harus diturunkan dalam peta jalan pembangunan 5 tahun, kemudian peta jalan pembangunan per tahun yang didahului oleh koordinasi antar pusat, provinsi, kabupaten, dan kota, dan juga antar KL. Kemudian yang keempat,
saya kira kita semua harus memperbaiki regulasi pembangunan Papua dengan melengkapi kekosongan peraturan, Perdasus atau Perdasi, terutama di Provinsi Papua Barat, yang masih ada beberapa kekosongan terkait dengan pendidikan dan kesehatan. Dan juga kita harus mengatasi tumpang tindih antara aturan hukum dengan memprioritaskan ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 21 2001 dan Nomor 35 2008. Kemudian yang kelima, memperbaiki tata kelola anggaran untuk bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Kemudian yang keenam, next, ya saya kira kita perlu memperhatikan bagaimana memastikan kehadiran guru dan tenaga medis yang sesuai dengan kebutuhan daerah. Hal ini dapat dilakukan dengan memanfaatkan tenaga lokal yang bisa dilatih atau yang sudah ada, kemudian juga memberikan insentif yang tinggi bagi guru dan tenaga medis di daerah yang terpencil, dan juga dengan memberikan jaminan keamanan. Kemudian yang ketujuh, pembangunan infrastruktur pendidikan dan kesehatan maupun pembangunan infrastruktur yang lain juga harus dilakukan secara integratif dengan memperhatikan nilai-nilai sosial budaya orang asli Papua. Jadi kita juga memperhatikan dan menempatkan nilai-nilai budaya orang asli Papua di dalam pembangunan infrastruktur. Kemudian pembangunan infrastruktur pendidikan dan kesehatan dilakukan. Ya, kemudian terakhir saya ingin melakukan sebuah refleksi. Bapak Ibu sekalian, dalam penutup ini saya ingin menyampaikan adanya sebuah paradoks Papua. Papua itu terkenal sebagai daerah yang memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah dengan sumber daya alam baik yang ada di lautan maupun yang ada di daratan, hutan yang banyak, kemudian hutan yang cukup luas, kemudian ada emas, ada minyak dan lain-lain. Namun kualitas hidup penduduk asli Papua masih rendah dan cukup tertinggal. Sebagian besar studi yang dilakukan itu mengatakan bahwa itu disebabkan oleh adanya ketertinggalan, keterbelakangan, kemiskinan, keterisolasian geografis, dan juga ada ketidakadilan, juga ada ya kurangnya pendidikan dan juga kematian. Ini ada beberapa studi yang ya saya kira yang dilakukan dari luar Papua. Nah, kita perlu ke depan suatu pembangunan yang bersifat kontekstual, pembangunan di Papua yang berbeda dengan di daerah yang lain. Pembangunan yang tidak berbasis pada pertumbuhan, tetapi berbasis pada penguatan identitas kebudayaan orang asli Papua. Misalnya, semua pembangunan di Papua itu diletakkan di atas, harus dinaungi nilai-nilai filosofis kebudayaan orang Papua dalam perspektif antropologis, misalnya kecukupan, pembangunan yang secukupnya, tidak berlebihan, kemudian juga jati diri, memperkuat identitas orang Papua dan juga kebebasan, membebaskan mereka dari K8 itu. Saya kira itu, kemudian prinsip dasarnya adalah paradigmanya bisa pembangunan berbasis pada sosiokultural atau spasial kultural, dan yang terakhir adalah kita harus ada keberpihakan, perlindungan, keberlanjutan, dan pemberdayaan serta keterpaduan. Kalau format pembangunan yang ada kita pertahankan selama ini, maka ke depan itu hanya akan menyebabkan marginalisasi dan menyebabkan dekulturasi atau rekulturasi, dan akhirnya Papua akan selalu menjadi masalah dalam negara Indonesia. Saya kira itu apa yang dapat saya sampaikan. Terima kasih telah mendengarkan. Terima kasih. Selamat sore. Shalom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Cahyo Pamungkas untuk paparannya yang diangkat berdasarkan hasil penelitian lapangan di Papua. Untuk selanjutnya saya berikan waktu untuk Bapak Doni Gobay, silakan. Bapak Doni, bisa mendengar saya, Pak Doni? Baik, siap. Bisa, Pak? Silakan, Pak. Ya, siap. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami mewakili generasi muda Papua. Yang pertama, kami sampaikan kami ingin menyapa semua hadirin yang hadir via diskusi online ini. Semoga kita semua berada di dalam perlindungan Tuhan yang Maha Kuasa dan semua selalu diberikan kesehatan yang baik. Hal pertama yang ingin kami sampaikan ketika kita berbicara ada apa dengan Papua, maka akhir-akhir ini memang kita baru saja mengalami sebuah tragedi ataupun sebuah kejadian yang cukup luar biasa juga di Papua, yaitu kasus rasisme
dan sebagainya. Menurut kami sebagai tokoh muda, kami pikir potret kejadian rasisme ini perlu menjadi momentum supaya bagaimana kita bisa menyelesaikan seluruh persoalan yang ada di Papua. Kami apresiasi sekali kepada IPI, Bang Cahyo yang tadi sudah membawakan sangat baik sekali, karena memang sejak dari kami menjadi mahasiswa pada tahun 2011, kemudian kami terlibat di cukup banyak aktivitas kegiatan dan sebagainya. Kami selalu mengikuti bagaimana LIPI turut berkontribusi di dalam bagaimana mengkaji persoalan-persoalan pembangunan yang ada di Papua. Terutama pada kesempatan tadi, Bang Cahyo juga sudah sampaikan terkait mengenai bagaimana ada empat sektor pembangunan di Papua yang selama ini menjadi prioritas, yaitu bagaimana pendidikan, kemudian kesehatan, infrastruktur, dan juga ekonomi kerakyatan. Kami pikir itu adalah sebuah potret bagaimana perjalanan Papua setelah pasca reformasi, kemudian bersamaan dengan itu Papua memang mendapatkan otonomi khusus. Jadi otonomi khusus ini kan memang 4 sektor ini yang menjadi titik sentral untuk bagaimana mengejar itu. IPM, Indeks Pembangunan Manusia, dan lain-lain, karena kesemuanya ini akan terintegrasi. Jadi bahan-bahan apa yang sudah disampaikan tadi itu baik, dan di mana kami juga kurang lebih 2 tahun terakhir itu kami terlibat juga di Bapeda Provinsi Papua sebagai tenaga kontrak di program, ada salah satu program, yaitu programnya Pak Gubernur Provinsi Papua, Bapak Lukas NMB, yaitu Gerbang Masa Serat Papua. Gerakan Gerbang itu program unggulan, yang dimana program itu bagaimana menitik beratkan pada pembangunan untuk peningkatan IPM-nya. Jadi ada beberapa kabupaten percontohan yang diambil untuk bagaimana bisa menjadi pilot project. Yang dimana dari 2 tahun kami tergabung di dalam itu, memang kami sendiri juga cukup banyak mendapatkan masalah-masalah seperti yang tadi sudah disampaikan. Jadi memang ini diperlukan sebuah metode yang khusus. Tadi juga sempat disinggung mengenai pembangunan terintegrasi. Ya, ini memang perlu juga. Jadi keempat sektor ini bagaimana pendidikan itu bisa mendukung, bagaimana infrastruktur itu bisa mendukung pendidikan dan kesehatan, kemudian bagaimana bisa mendukung ekonomi kreatifnya supaya dia saling terintegrasi. Ini juga penting. Kemudian bagaimana evaluasi birokrasi, kinerja birokrasi di Papua maupun Papua Barat itu juga kami pikir penting, karena memang selama ini mekanisme birokrasi itu perlu ditinjau secara baik, ya, bagaimana pemanfaatan dana-dana itu untuk bagaimana mensejahterakan orang asli Papua sebagai tujuan utama daripada itu. Kemudian hal lain yang ingin kami sampaikan, yaitu bagaimana undang-undang otonomi khusus ini harus bisa dievaluasi secara menyeluruh, supaya hal-hal yang tadi sudah disampaikan, yaitu ada beberapa ketimpangan yang dimana turunan-turunan daripada undang-undang khusus ini berupa perdasus, apabila perdasus ini akan diusulkan itu biasanya dia berbenturan dengan undang-undang yang lebih tinggi. Ini dalam beberapa diskusi memang kami juga sempat ikuti. Selain persoalan pembangunan tadi, kemudian yang kedua itu mana efektivitas daripada undang-undang itu dia berlaku, supaya perdasus-perdasus yang dijabarkan itu nanti kemudian dia bisa tidak berbenturan dengan undang-undang yang lebih tinggi. Ini juga penting, karena undang-undang ini dia berjalan sudah kurang lebih 18 tahun, tetapi perdasus yang bagaimana berfungsi untuk bagaimana afirmatif itu tidak bisa berjalan dengan baik, karena perdasus dan turunan dari undang-undang itu, yaitu perdasus, tidak bisa diterbitkan dan tidak bisa dilaksanakan. Itu kami pikir itu hal yang penting sekali untuk bagaimana bisa diterapkan ke depan. Kemudian
kami pikir apa? Iya, ini dan satu lagi itu apa? Bagaimana untuk supaya menyaring ketika undang-undang itu dievaluasi itu bisa melibatkan semua masyarakat, masyarakat adat, kemudian masyarakat, kemudian tokoh-tokoh agama, tokoh perempuan dan sebagainya supaya aspirasi mereka ini bisa didengar dan bagaimana bisa menjawab persoalan mereka, untuk bagaimana ke depan lebih baik. Yang terpenting, karena ini berangkat dari akar masalah yang tadi sudah Lipi sampaikan itu kami sangat setuju karena ada latar belakang apa, ada soal sejarah, kemudian soal diskriminasi dan kemudian soal ketertinggalan pembangunan itu, kemudian ada empat faktor itu. Kami sangat sepakat sekali kurang lebih apa yang sudah dilakukan oleh LIPI, dan sebagai generasi muda kita akan turut serta dalam mengisi pembangunan yang ada. Mungkin seperti itu dari kami dulu, nanti selanjutnya kita akan berkembang dalam sesi-sesi selanjutnya. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Doni. Terakhir saya akan minta Pak Pendeta untuk Pak Pendeta Hong Hengki untuk memberikan sedikit paparan. Setelah ini kita akan langsung masuk ke sesi tanya jawab. Saya sudah mengumpulkan beberapa pertanyaan. Nanti setelah selesai paparan dari Pak Pendeta Hengki, saya akan langsung arahkan pertanyaan-pertanyaan tersebut. Silakan Pak Pendeta Hengki, waktunya. Pak Hengki, bisa dengar suara saya, Pak? Pak Hengki Asmorong? Suaranya belum terdengar, juga belum ada visualnya di sini. Halo? Ya. Siang, Pak. Oke. Baik. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih. Atas nama pribadi, saya menyampaikan terima kasih kepada penyelenggara kegiatan diskusi yang luar biasa di sore hari ini. Memang kami dari pihak, khususnya saya mewakili teman-teman atau juga mewakili gereja, kami bersyukur bahwa kami boleh bersama-sama dengan bangsa Indonesia. Nah, hanya dalam perjalanan kebersamaan ini banyak hal yang terjadi. Ketidakadilan, kemudian ketertinggalan. Seharusnya hal ini memberikan semangat dan dorongan bagi kita semua, khususnya yang punya kepedulian terhadap orang asli Papua. Sebab tema yang diberikan Suaranya Pak Hengki. Kedai alami. Ya. Halo. Halo Pak Hengki, suaranya hilang. Kedengaran kah? Oke. Tapi visual Bapak ini sudah menghilang nih. Mungkin ada kabel atau apa di sana yang. Ya, oke, siap. Silakan. Iya. Iya. Jadi kami berharap supaya kami percaya bahwa Papua adalah Indonesia. Papua juga adalah anak Indonesia, sehingga segala hal-hal yang berkaitan dengan pembangunan, kemudian perubahan itu harus merata untuk seluruh anak bangsa dan juga dan juga di tanah Papua. Karena
dalam perjalanan Papua bersama-sama dengan Indonesia, ya hal-hal seperti rasis, diskriminasi itu bukan hal baru, tetapi itu sudah menjadi budaya, kebiasaan yang sudah selalu terjadi dalam kebersamaan hidup sebagai saudara satu bangsa Indonesia. Nah, sehingga kita berharap supaya negara juga memberikan perhatian bagi seluruh warga masyarakat Indonesia dan juga warga Papua, memberikan peluang, kesempatan, dan juga harus memberikan hal-hal yang merangkul anak-anak Papua sehingga kita tidak merasa terpinggirkan, tetapi kita tetap ada dalam bingkai kesatuan negara Indonesia. Dan apa yang sudah disampaikan tadi dari Bang Cahyo dan Abang Doni, ya itu benar. Karena saya dari gereja, nah harapan dari gereja adalah negara harus hadir memberikan rasa aman dan sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia, khususnya Papua, dalam hal hukum. Jadi hukum harus adil sebagai panglima untuk seluruh warga masyarakat Indonesia. Hukum tidak boleh memandang agama, tidak boleh memandang ras, tidak boleh memandang suku atau kelompok atau golongan. Tetapi hukum harus memandang manusianya. Jadi siapa yang salah ya harus dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Hukum tidak boleh memandang suku, memandang agama atau memandang ras. Ya kita bersyukur Indonesia banyak melakukan perubahan untuk tanah Papua. Anak-anak Papua dikirim untuk sekolah dan anak-anak Papua menjadi pejabat di negeri sendiri. Tetapi dalam kebersamaan pembangunan ini keterlibatan orang asli Papua dalam mengawal pembangunan ini belum sepenuhnya merata. Sehingga menjadi PR dan tanggung jawab dari negara dan kita semua untuk kemudian melibatkan anak-anak Papua dalam sektor bidang pembangunan dan termasuk dalamnya politik. Sehingga kita memiliki kepercayaan terhadap bangsa Indonesia. Ya, jadi kami dari kerohanian, yaitu yang dapat kami sampaikan ya pada kesempatan yang berbahagia di sore hari ini. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Bapak Pendeta Hengki. Saya langsung aja masuk ke sesi tanya jawab. Ini sudah ada satu penanya dari Ibu Sylvia, dosen di Presiden University. Ini ada 3 pertanyaan. Ini mohon langsung bisa dijawab oleh ketiga narasumber. Saya bacakan pertanyaan pertama. Mengapa news media masih dianggap underrepresentation tentang Indonesia Timur? Masih kurangnya independen dan balanced coverage. Yang nomor 2, masih kurangnya platform bagi authentic Papua Voice. Dan yang terakhir, bagaimana kita mengubah narasi dan beauty standar, misalnya yang dipotret di layar kaca atau media mainstream tentang Papua. Nah, silakan bisa langsung jawab oleh Pak Cahyo, Pak Doni, dan Pak Hengki. Kita bisa lebih interaktif, kita mengalir saja informal, tidak harus secara urutan. Dari 1 sampai 3 ini, silakan Pak Hengki bisa langsung, atau Pak Cahyo, atau juga Pak Doni. Siapa dulu, Pak? Atau boleh, halo? boleh Tes. Pak. Oh, iya. Halo, Pak Cahyo juga saya boleh. Dulu nggak apa ya? Monggo, daripada Pak. kosong. Iya. Terima kasih. Iya. Pak Kadmir ya. Iya, saya kira terima kasih Ibu Sylvia atas pertanyaannya. Selama ini memang masih ada ya underrepresentation ya, terutama kalau berita atau image tentang Indonesia Timur di media mainstream. Saya ingat ya beberapa tahun yang lalu misalnya sekitar 2015 kah,
ada liputan tentang orang dari etnis Noa Ulu di Pulau Seram ya, yang digambarkan anonymous oleh salah satu media nasional. Nah, itu semua menunjukkan bahwa kita sebetulnya belum saling mengenal. Ya. Kita belum saling mengenal sebagai sesama etnis, sebagai sesama warga ya, bangsa Indonesia. Dan ya kalau secara akademik mungkin kita bisa melihat definisi nation dari Benedict Anderson ya. Nation ini kan suatu komunitas politik yang dibayangkan. Jadi walaupun kita tadi tidak saling mengenal antara orang Indonesia dan orang Maluku, belum pernah berjumpa, tetapi kita membayangkan bahwa kita berada di dalam suatu imajinasi sosiologis tentang komunitas politik yang bernama Indonesia atau bangsa Indonesia. Nah, oleh karena itu kita harus saling mengenal ya. Kita harus saling mengenal etnis atau budaya dari di luar suku kita. Saya ingat sekali apa yang dicontohkan oleh Bapak Presiden itu sangat bagus ya. Misalnya Bapak Presiden pernah bertanya pada anak-anak ya yang ditayangkan di televisi. Misalnya sebutkan 5 jenis apa gitu. Sebutkan 5 jenis apa. Jadi kita misalnya 5 nama bulu gitu misalnya. Itu kan kita itu sebetulnya ada tujuannya. Tujuannya adalah untuk meningkatkan, untuk mendorong agar warga bangsa itu saling mengenal satu sama lain. Ya saya kira memang kita kurang sekali ya selama ini untuk mengetahui ciri-ciri etnis budaya misalnya, atau kekhususan atau cita-cita atau mengenai cerita-cerita tentang Papua. Bahkan narasi tentang pahlawan Papua juga masih underrepresented ya. Masih bagaimana Indonesia itu perlu juga untuk mengangkat pahlawan-pahlawan dari Papua. Jadi tidak semua pahlawan itu dari Jawa, dari Sumatera, dari Kalimantan dan dari Sulawesi. Meskipun sudah ada beberapa ya, mungkin orang-orang yang berjasa, orang-orang asli Papua yang berjasa terhadap negara itu juga bisa diberikan tempat dalam narasi Indonesia. Yang kedua, saya kira masalah authentic Papuan voice. Ini yang saya hanya melihat ada suatu organisasi yang bernama Papuan Voice ya, suatu inisiatif, suatu perkumpulan yang dibentuk oleh oleh Sekretariat Gereja Katolik di Papua, kemudian dengan beberapa organisasi non pemerintah. Mereka mendidik anak-anak muda Papua untuk membuat film agar bisa menarasikan identitasnya kepada dunia. Nah, Papuan Voice itu telah mendidik ya beberapa anak muda untuk membuat film, dan film itu menceritakan tentang identitas, sisi-sisi positif dari masyarakat Papua, masyarakat asli Papua. Selama ini image tentang Papua lebih banyak didominasi oleh cerita atau narasi kekerasan atau konflik. Padahal itu hanya sebagian saja. Ada juga tentang cerita-cerita rakyat, ada juga tentang keindahan alam, kemudian tentang makanan-makanan khas Papua, kemudian ada nilai-nilai luhur dan filosofi masyarakat asli Papua. Saya kira itu yang belum banyak diangkat. Nah, Papuan Voice itu bergerak melalui film ya untuk menarasikan identitas Papua pada dunia. Ini salah satu authentic Papuan Voice ya, dalam bentuk film yang saya tahu hanya satu. Mungkin ada banyak yang lain yang saya tidak tahu. Kemudian juga yang ketiga ya ini narasi and beauty standard ya, di layar kaca. Mungkin sebetulnya kalau kita ingin meniru seperti negara-negara barat, beberapa penyiar TV misalnya itu ada yang dari Ambon, ada yang dari Papua, ada yang berambut keriting, ada yang berkulit hitam. Coba saya ingin bertanya, para penyiar TV kita, pembawa berita, apakah ada yang dari Papua atau yang dari Maluku? Karena kita selalu memuji atau memuja atau mengagungkan sesuatu ya yang berwarna putih ya, yang berambut lurus, berwarna putih dan lain-lain. Nah, kita seharusnya bisa merepresentasikan budaya. Mungkin ada suatu konvensi atau kesepakatan atau aturan misalnya. Kalau para misalnya penyiar TV atau apa itu harus ada misalnya orang dari non Melayu, orang dari ras Melanesia. Mungkin itu yang
dapat saya sampaikan. Mungkin Bapak Pendeta, Pak bisa menjawab, atau Adinda Doni Gobai. Ya, silakan. Itu dulu Pak Gadmir ya. Ya, terima kasih Pak Jo. Terima kasih Pak Jo. Silakan Pak Doni dan Pak Hengki, silakan menanggapi 1-3 tadi. Silakan Baik. Pak. Siap. Pertanyaan pertama, mengapa masih under representation tentang Indonesia Timur, khususnya Papua ya. Memang kami pikir ini juga bagian daripada perjalanan bangsa yang dimana artinya kita bisa tahu peradaban daripada kita semua sebagai bangsa Indonesia ini kan berbeda-beda ya. Artinya kita di Papua, peradaban kita ini baru dimulai sejak memang sebelumnya sejak abad ke-17 itu memang agama Islam itu Muslim dia sudah masuk di wilayah Papua Barat duluan, khususnya di wilayah Fak-Fak itu melalui Kesultanan Ternate dan Tidore, tetapi perkembangannya itu tidak begitu pesat ke hampir seluruh wilayah Papua. Nah, nanti baru di tahun 1855 itu baru Otto dan Gessler menginjakan kaki di kota Manokwari. Itu sebagai pertanda pertama orang Papua menerima peradaban dunia luar. Di perjalanan ini juga turut bagaimana mempengaruhi perkembangan bangsa ini juga saya pikir turut mempengaruhi. Dan di mana Papua juga baru berintegrasi dengan negara ini kan di tahun 1963. Hal-hal ini juga turut mempengaruhi ketimpangan-ketimpangan yang ada. Bagaimana ada ketimpangan-ketimpangan pembangunan ini turut mempengaruhi juga bagaimana Papua ini kurang diperhatikan, bagaimana kemajuannya kurang. Kemudian pasca, apalagi dengan adanya perjalanan bangsa yang dulu sejak zaman Orde Baru itu kan masih sentralistik ya. Kemudian setelah kita reformasi, kemudian bagaimana ada otonomi untuk setiap daerah. Jadi kami pikir ini penting. Ini bagaimana perjalanan, kita tetap optimis untuk ke depan. Kami pikir solusi-solusi yang tadi sudah diberikan itu baik juga, supaya bagaimana kami di Papua juga bisa mendapatkan porsi yang sama. Artinya bisa diangkat secara harkat dan martabat. Itu bisa melalui berbagai macam cara-cara praktis itu yang sudah tadi disampaikan oleh Bang Cahyo itu baik juga. Tetapi di samping itu juga bagaimana afirmatif itu melalui itu tadi yang sudah kami sampaikan. Bagaimana undang-undang otonomi khusus untuk kekhususan Papua ini bisa diterapkan secara menyeluruh. Bisa diterapkan secara menyeluruh dan kewenangan itu yang menjadi penting supaya bagaimana orang Papua bisa bangkit dari kulturnya, kemudian bangkit dari apa yang dia miliki supaya kemajuannya itu bisa setara dengan saudara-saudara yang lain di bangsa ini. Itu yang kami pikir menjadi penting. Kemudian yang kedua, Papuan Voice memang di situ juga banyak teman-teman kami yang tergabung juga, khususnya yang pertanyaan kedua ya terkait mengenai autentik Papuan Voice itu. Itu memang komunitas itu kami sering ikuti, itu kebanyakan mereka melakukan aktivitas-aktivitasnya di wilayah selatan Papua, di Merauke, tapi juga di Jayapura dan di kota-kota lain juga ada. Kami pikir kegiatan-kegiatan mereka itu penting juga, baik juga untuk bagaimana mengenalkan Papua dengan, jadi mereka fokusnya di video maker ya, bagaimana untuk menceritakan Papua dalam bentuk gambar, video dan sebagainya. Mungkin itu dulu dari kami. Terima kasih Pak Doni. Selanjutnya silakan Pak Hengki. Pak Hengki bisa mendengar suara saya? Halo, Pak Hengki? Ya. Halo? Ya, silakan Pak. Ya. Oke, terima kasih untuk 3 pertanyaan dari Ibu tentang Papua. Nah, ketika Papua berintegrasi dengan Indonesia, nah kita melihat bahwa stigma-stigma
terhadap Papua itu kan orang Papua itu jelek, hitam, kemudian tidak bisa apa-apa atau tidak punya kompeten dalam hal apapun. Sehingga orang Papua selalu dikaitkan dengan hal-hal yang berbau negatif sebagai manusia kulit hitam kulit atau rambut keriting selalu dikaitkan dengan hal-hal yang penuh dengan kejahatan. Sehingga dalam memberikan informasi ini sangat kurang. Jadi kita punya saudara-saudara di Indonesia Barat, ketika bertemu dengan kita, orang-orang Papua, itu selalu mereka rasa takut, rasa cemas, curiga, karena melihat rupa kita, wajah kita yang sudah berbeda ini. Nah, artinya bahwa ini perlu ada sebuah kesadaran, ada sebuah pemberitahuan terhadap seluruh masyarakat Indonesia untuk bagaimana menerima perbedaan yang ada. Jadi tidak hanya menerima sumber daya alamnya, kekayaan yang begitu indah, luar biasa, tetapi menerima manusia Papuanya juga. Sebab kita sama-sama adalah ciptaan Tuhan yang mulia dan bahagia di mata Tuhan. Ya, karena itu negara dan juga khususnya media untuk memberikan informasi yang lebih jelas fakta tentang Papua, baik sumber daya alamnya, budaya Papuanya, dan juga tentang keunikan yang ada di Papua. Seringkali media hanya menampilkan keburukan tentang Papua, pembunuhan, kejahatan, artinya sehingga itu yang tergambar di masyarakat Indonesia bahwa orang Papua itu penuh dengan kejahatan. Sebenarnya orang Papua ya itu baik, ya baik. Sekalipun kulitnya hitam, rambutnya keriting, tetapi hatinya itu baik. Rupa wajahnya boleh, wajahnya itu boleh galak, tapi hatinya baik. Jadi kita minta supaya media juga memberikan informasi-informasi yang jelas, fakta tentang Papua. Jangan keburukan yang ditampilkan, tetapi kebaikan dan juga orang-orang bersejarah yang ada di tanah Papua, pahlawan-pahlawan dari Papua, itu juga bisa ditampilkan, baik di media-media SD, supaya itu bisa menjadi pembelajaran untuk anak-anak cucu, sehingga kita tidak jadi asing di negeri sendiri. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Hengki. Ini saya langsung aja satu lagi tadi dari Pak Santo ya. Ini sebenarnya bukan pertanyaan ya, ini pernyataan. Mungkin nanti bisa diberikan tanggapan oleh 3 narasumber. Saya bacakan saja. Pengertian pembangunan sering dikonotasikan sebagai modernisasi. Dari titik inilah persepsi tentang pembangunan saja sudah terjadi gap yang lebar antara masyarakat Papua dan pemerintah. Jika yang dipakai adalah paradigma pembangunan yang sebagaimana umumnya yang bukan dalam konteks Papua, maka sering dianggap kurang melibatkan partisipasi masyarakat. Akibatnya tanggapan masyarakat terhadap itu dianggap sebagai sesuatu yang biasa saja. Memang hal ini perlu proses kesepahaman yang panjang. Kira-kira dari tanggapan dari statement ini ada yang ingin ditambahkan atau dijelaskan oleh narasumber, silahkan. Mulai dari Pak Cahyo, silakan Pak. Mohon izin Pak ya. Iya, terima silakan, kasih Pak. Pak Santo ya, Pak Santo atau Pak Sam. Ya. Terima Pak kasih Santo atas tanggapannya yang sangat baik. Saya kira memang betul kalau kita menggunakan perspektif antropologis untuk melihat untuk menganalisis tentang pembangunan. Ya, Levi Strauss pernah mengatakan bahwa sebetulnya yang sistem kehidupan yang bisa mencapai kebahagiaan itu dapat dicapai dengan melalui banyak cara dan tidak bersifat satu ya. Artinya bahwa sebetulnya selain sistem kehidupan modern itu juga ada sistem-sistem tradisional yang juga bisa menciptakan kebahagiaan dan kebebasan. Kalau kita lihat di Papua misalnya,
tahun 1960 seorang penjelajah seorang Peter Archbold itu sebenarnya seorang pengusaha dari Amerika Serikat yang terbang kemudian mendarat di Danau Habema sebelum Perang Dunia II sekitar tahun 1938 itu menceritakan tentang lembah Baliem yang agung. Dia bangga melihat dia amazing ya, takjub melihat lembah Baliem pada waktu itu, sehingga dia menjulukinya The Great Baliem Valley, lembah surga, suatu lembah yang agung di mana umbi-umbian itu besar, babi-babi itu besar, masyarakat hidup dalam kecukupan dan tidak ada konflik yang signifikan, tidak ada perang suku dan lain-lain. Itu adalah zaman keemasan di lembah Baliem tahun-tahun 1930-an. Nah, artinya pada waktu itu di lembah Baliem itu dulu belum ada gedung, belum ada bandara, belum ada jalan, tetapi mereka bisa hidup bahagia dengan alamnya. Nah, kemudian ketika modernisasi masuk melalui gereja, melalui pemerintah Belanda, kita melihat berapa puluh tahun setelah Peter Archbold datang ke Wamena, kita melihat lembah Baliem pada masa sekarang. Banyak orang asli Papua yang mengeluhkan, di sini ada banyak gedung, di sini ada banyak jalan. Tetapi ruh sebagai orang Baliem itu, nilai-nilai orang Baliem sudah tergerus. Mereka bilang, aduh, pagar kami sudah terbongkar, aduh, pagar kami sudah roboh, pagar kami sudah roboh. Gitu kan. Artinya ada, misalnya dengan meningkatnya individualisme, kemudian tercerabutnya realitas kosmologis, tercabutnya orang di lembah Baliem dari realitas kosmologisnya, kemudian adanya denial atau penyangkalan terhadap nilai-nilai leluhur dan lain-lain. Itu semua saya kira kita harus berhati-hati agar ke depan saya kira integrasi Papua itu bisa dipertahankan dengan pembangunan yang berdasarkan pada aspek-aspek kebudayaan. Dan kita harus memperlakukan Papua itu khusus, berbeda dengan Maluku, berbeda dengan Sulawesi. Dan itu dilakukan oleh Belanda. Gubernur Jenderal Belanda, saya kira, pernah dijabat oleh seorang antropolog yang bernama Profesor J. Van Baal. J. Van Baal melakukan sejumlah riset antropologis untuk merekomendasikan bagaimana menangani masyarakat Papua yang pada waktu itu tingkat modernitasnya berbeda dengan di Moluccan Island, Moluccan Inland, Kepulauan Maluku, berbeda dengan Borneo, berbeda dengan Jawa. Nah, misalnya salah satu kebijakan Gubernur Van Baal adalah tentang sistem kesehatan bergerak. Waktu itu dia memerintahkan agar dokter-dokter terbaik lulusan universitas di Belanda datang magang dulu di Papua, di daerah tropis. Kemudian mereka berjalan dari satu kampung ke kampung yang lain untuk bertanya pada masyarakat, untuk melihat apa penyakitnya. Kalau memang belum dideteksi, didiagnosis. Kalau belum ada obatnya, diberikan obat. Kemudian yang kedua, mendirikan rumah khusus, rumah sakit malaria, rumah sakit yang sekarang disebut Rumah Sakit Dian Harapan. Saya kira kita bisa meniru para antropolog Belanda untuk bagaimana memperlakukan Papua. Sehingga mereka nyaman hatinya di dalam Indonesia. Dan Indonesia bisa hadir melalui pelayanan publik, melalui kesehatan, pendidikan, dan lain-lain. Saya kira pemerintah sebetulnya sudah memiliki kebijakan itu. Misalnya ada pelayanan kesehatan bergerak, kemudian ada sekolah berasrama. Di dalam Inpres nomor 7 2019, Bapak Jokowi sudah mengatur itu. Artinya bahwa sebetulnya sudah ada perangkatnya, tetapi sekarang tinggal bagaimana kita melanjutkan, bagaimana kita mengimplementasikan dari Inpres nomor 9 2017 itu, bagaimana kita membuat pelayanan kesehatan bergerak, bagaimana kita membuat sekolah berasrama, sehingga orang Papua akan merasa diuwongke, dihargai. Sebetulnya inti dari pembangunan adalah bukan soal budaya atau soal modernisasi. Orang Papua tidak menolak pembangunan. Mereka meyakini bahwa masyarakat adat mempercayai bahwa pembangunan itu adalah suatu keharusan yang tidak bisa dielakkan. Tetapi pembangunan yang bagaimana? Pembangunan yang menghargai, yang wongke itu. Pembangunan yang tidak meminggirkan mereka. Pembangunan yang menghargai harkat dan martabat mereka. Misalnya kalau mau membangun jalan, minta izin dulu.
mana tempat-tempat sakral yang tidak boleh dilalui, apa yang bisa disumbangkan oleh masyarakat. Jadi masyarakat merasa bahwa jalan itu ada miliknya. Kalau masyarakat tidak merasa bahwa jalan itu ada miliknya, maka ia akan meminta kompensasi. Itu kan jalan kamu, pemerintah punya. Mana kompensasinya? Tapi kalau kita bisa meyakinkan, mengambil hati orang Papua agar bisa memiliki pembangunan itu, maka mereka tidak akan minta kompensasi dalam beberapa kasus. Mungkin saya salah ya, Adik Doni ya. Silakan. Itu mungkin dari saya. Terima kasih. Iya, Silakan. benar. Silakan. Iya, saya sambung saja. Memang Bang Cahyo, memang itu benar sekali. Yang dimana memang pembangunan itu tidak bisa dilepaskan dari yang namanya modernisasi. Dan itu memang sudah keharusan dan memang itu harus terjadi karena kita hidup di dunia yang terus berkembang cepat, maju. Kemudian memang kita ketika membangun orang Papua itu harus berangkat dari mereka sendiri. Dari itu memang penting sekali yang dimana kalau kita menghargai kebudayaan dan apa yang mereka miliki, itu berarti kita ingin membangun mereka, begitu. Ingin membangun kita semua sebagai orang Papua. Dengan begitu kita tidak akan merasa didiskriminasi ataupun rasis dan sebagainya. Hal itu akan hilang dengan sendirinya. Itu penting sekali karena kembali lagi ke yang tadi itu bahwa tingkat peradaban, kemudian bagaimana tingkat kemajuan modernitas daripada tiap-tiap wilayah itu kan berbeda-beda. Kita di Papua pun antara satu wilayah dengan wilayah yang lain itu pun berbeda-beda. Bagaimana wilayah di pesisir perkotaan, kemudian wilayah di pesisir pantai, wilayah di pesisir perkotaan, kemudian apalagi wilayah di pedalaman. Itu tingkat peradaban, kemudian tingkat kebudayaannya itu berbeda-beda. Jadi bagaimana mekanisme, metode ini bisa dilakukan dengan tepat, yang dimana bisa lebih mengenal budaya daripada orang Papua itu sendiri. Itu kami pikir itu sangat jelas. Kami hanya menambahkan dari Bang Cahyo tadi, mungkin seperti itu. Terima kasih Pak Doni. Pak Hengki silakan jika ada tanggapan. Bapak Hengki, bisa dengarkan saya? Ya, jadi ya. Silakan Pak. Oke. Ya, jadi benar tadi sudah disampaikan oleh Bang Cahyo dan Bang Doni ya tentang pembangunan modernisasi. Memang seperti ada pepatah yang bilang begini, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Artinya ketika kita ada di satu wilayah, ya kita harus menghargai orang-orang yang ada di wilayah tersebut, menerima mereka. Orang Papua itu mereka adalah orang-orang baik, ya bisa diajak bicara, bisa diajak untuk berdiskusi. Nah sehingga kita berharap bukan hanya orang Papua yang baik saja, tetapi seluruh warga masyarakat Indonesia ini orangnya baik. Yang paling penting adalah ketika kita bisa saling menghargai satu sama lain. Jadi perlu keterlibatan orang-orang asli Papua dalam mengawal pembangunan. Jadi tadi sudah disampaikan oleh Bang Cahyo, ya karena itu pemerintah melalui oknum-oknum tertentu yang sedang bekerja di tanah Papua, ya harus melibatkan semua elemen masyarakat yang ada di tanah Papua untuk dalam melakukan pembangunan, ya sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ya, baik demikian. Terima kasih. Terima kasih Pak Hengki. Ya. Ini ada satu pertanyaan yang masuk melalui SMS. Ini dari Monster Neri. Ini saya langsung bacakan saja. Menurut almarhum Muridan, ada 4 akar masalah di Papua. Yang pertama, masalah sejarah dan status politik yang integrasi Papua ke Indonesia. Kedua, masalah operasi militer yang terjadi. Yang ketiga, semua hal di atas membuat masyarakat Papua timbul stigma sebagai masyarakat yang terpinggirkan, serta kegagalan pembangunan Papua. Menurut ketiga narasumber, apa yang harus didahulukan diselesaikan dari 3 masalah tersebut? Silakan, Bapak-bapak narasumber, untuk menanggapi pertanyaan ini. Pak Doni dulu.
Ya, Adinda Cahyo, Doni, silakan, Pak. saya terakhir aja. Iya, Oke, silakan Pak Doni. iya. Terima kasih Bang Cahyo. Jadi menurut saya ini dua akar masalah ya. Menurut saya ini perlu diselesaikan secara bersamaan. Artinya tidak mengedepankan persoalan operasi militer duluan, kemudian sejarah dan distorsi sejarah dan lain-lain ini dari belakang. Tetapi ini ada keterkaitannya. Jadi di Papua itu kalau kita cermati selama kami ada di dunia aktivis, di dunia mahasiswa juga, memang yang memicu adanya, artinya operasi militer, kalau secara pribadi operasi militer ini kan terjadi di tahun-tahun 70-an, itu di rezim Orde Baru ya, di tahun 60-an, 70-an, kemudian 80-an. Tetapi itu kan namanya pelanggaran HAM, dan pelanggaran ini kan ini cukup ramai. Jadi memang hal-hal ini kan beranjak daripada pemahaman sejarah yang berbeda di antara masyarakat Papua dan lain-lain. Jadi ini perlu diselesaikan secara bersama-sama. Karena ketika kalau kita tidak selesaikan soal sejarah, kemudian kita lebih memilih selesaikan mengenai pelanggaran HAM duluan, itu akar masalahnya tidak akan hilang, yaitu sejarah salah satu akar masalah. Kemudian begitu pula yang lain. Jadi pelanggaran HAM ini juga bisa menyebabkan memori pasion dan lain-lain. Artinya ingatan, ada rasa dendam pada saudara-saudara kita, kemudian orang Papua yang punya memori masa lalu yang kurang baik dengan pemerintah. Dan ini kan cerita ini diturunkan turun-temurun dari sejak moyang, kemudian kepada orang tua dan kepada mereka. Jadi adanya memori pasionis bagi setiap anak yang ada di Papua. Jadi kalau dari saya harus diselesaikan secara bersamaan. Dan kemarin memang saya sempat baca-baca, ada ikuti berita juga, perlunya didorong mengenai Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi KKR. Itu baik, mana itu diatur di dalam Undang-Undang Otonomi Khusus. Jadi KKR itu ada sehingga setelah itu rekonsiliasi itu bisa terjadi antara para pihak yang masih bertikai dan lain-lain. Jadi perlu didorong sebuah rekonsiliasi untuk bagaimana menyelesaikan kedua persoalan ini supaya ke depan kita membangun sebuah dunia yang baru untuk bagaimana Papua yang lebih maju lagi dan Indonesia yang lebih maju. Terima kasih. Terima kasih Pak Doni. Silakan Pak Hengki mungkin sebelum Pak Cahyo. Ya, baik. Ya, sudah terhubung ya. Ya, jadi memang sejarah Papua bergabung dengan Indonesia sampai dengan hari ini kan banyak gejolak-gejolak yang terjadi. Nah, tentu ada hal-hal yang terjadi di masa lalu yang belum diselesaikan, ya, termasuk di dalamnya adalah pelanggaran HAM. Nah, karena itu ya kita minta supaya bagaimana persoalan yang terjadi di masa lalu ini diselesaikan dulu. Jadi harus diselesaikan secara adat atau kumpul, berembuk bersama dengan semua elemen-elemen orang-orang yang punya kepentingan di atas tanah Papua dan juga orang-orang yang peduli terhadap tanah Papua. Harus ada berembuk bersama mencari solusi akar permasalahan ini sehingga bisa dipecahkan dulu. Sebab kalau tidak bisa diselesaikan, ya gejolak seperti ini akan terus berlanjut terus. Ya, akan terus berlanjut. Ya, mungkin titik akhirnya ya memisahkan diri dari NKRI, mungkin itu menjadi kerinduan ya. Tetapi harus negara hadir untuk diskusi bersama menyelesaikan setiap akar permasalahan yang ada. Karena Papua dan seluruh masyarakat Papua ini adalah ya ciptaan Tuhan, bukan binatang, ya, bukan binatang, tapi dia adalah ciptaan Tuhan. Ya, jadi harus diselesaikan sejarah masa lalu. Terima kasih. Terima kasih Pak Hengki. Silakan Pak Cahyo.
Ya, terima kasih Pak Raudi. Ya, kalau kita melihat, ya ini diskusi kita kan soal pembangunan ya, saya tidak menyangka ada pertanyaan soal politik ya, seperti di webinar yang lain. Saya kira kita harus bisa melihat tradisi-tradisi damai yang ada di Papua. Misalnya kalau di daerah dataran rendah, di daerah pantai itu ada misalnya yang disebut sebagai para adat atau gelar tikar. Itu ada suatu cara musyawarah ketika ada para pihak yang bersengketa atau yang berkonflik. Juga kalau kita lihat di daerah dataran tinggi itu kan ada acara bakar batu yang sering kita lihat di televisi atau di pemberitaan. Bakar batu itu adalah suatu mekanisme kultural ketika tribal wars, ketika sengketa atau perang antar suku itu kemudian akan diselesaikan itu melalui acara pesta bersama dengan bakar babi, dengan bakar batu, dengan babi yang dimasak itu ya. Nah, itu artinya ada nilai-nilai lokal wisdom di Papua, kearifan lokal di Papua bahwa mereka bisa menyelesaikan persoalan dengan melalui jalan non kekerasan. Nah, kalau bakar batu kan misalnya sudah perang saudara, perang suku, kemudian saling bunuh, kemudian mereka berdamai. Nah, saya kira pemerintah juga bisa melakukan hal itu. Intinya yang kita ambil yaitu musyawarah atau dialog. Artinya kita bisa menyelesaikan ketidakcocokan, persengketaan, konflik antara Papua dan Jakarta atau antar orang Papua sendiri itu dengan dialog. Entah itu namanya dialog nasional, dialog sektoral. Dan saya kira Bapak Presiden memiliki dulu waktu dilantik ya memiliki pada itu pernah berkunjung ke LIBI tahun 2014 sebelum Pak Jokowi dilantik itu memiliki komitmen ya untuk berdialog dengan kelompok-kelompok itu, kelompok-kelompok politik. Artinya menyelesaikan konflik di Papua dengan jalan non kekerasan, dengan dialog adalah sebuah strategi untuk merangkul mereka agar mencapai rekonsiliasi seperti yang dilakukan di Aceh. Juga saya memberikan referensi juga seperti misalnya di Mindanao itu Presiden Duterte itu sebelum Duterte waktu itu tahun 2000 Duterte dan sebelumnya itu juga berdialog dengan The Moro Islamic Liberation Front ya. Cuma persoalannya kan karena banyak pihak di Papua sehingga perlu pemerintah mungkin perlu menentukan siapa-siapa yang betul-betul mewakili masyarakat asli Papua sehingga dialog itu menjadi efektif dan bisa menyelesaikan persoalan. Pada ujungnya kita menginginkan Papua di dalam NKRI yang damai, yang sejahtera gitu ya, dan juga yang menghormati nilai-nilai adat istiadatnya. Jadi tidak hanya damai dan sejahtera, juga identitas kulturalnya, habitat ekologisnya itu tetap dijaga. Artinya ya kita semua saya kira sedang harus berusaha untuk mencapai ketujuan itu. Terima kasih Pak Rudi. Pak Raudi. Terima kasih Pak Cahyo. Ini ada satu lagi pertanyaan singkat saja dari Pak Satria Yuda. Ini tentang apakah kebijakan pembangunan jalan Trans Papua dinilai kurang tepat bagi Papua. Silakan saya minta langsung dari Pak Hengki mungkin. Silakan Pak Hengki untuk menjawab pertanyaan ini. Saya ulang pertanyaannya. Apakah kebijakan pembangunan jalan Trans Papua dinilai kurang tepat bagi Papua? Ini pertanyaan dari Bapak Satria Yuda melalui SMS. Silakan. Ya, terima kasih. Sebenarnya pembangunan jalan Trans Papua itu bukan kurang tepat, tetapi memang sudah tepat. Sudah tepat. Hanya yang paling penting itu pembangunan manusia Papuanya dulu. Jadi untuk apa jalan dibangun sementara manusia Papuanya tidak dibangun. Jadi paling penting itu adalah pembangunan sumber daya manusianya dulu. Jadi sumber daya manusianya harus disiapkan. Kita terima kasih kepada negara, pemerintah yang sudah peduli membangun jalan. Dan kita berharap supaya sumber daya manusia yang diutamakan. Ya. Karena tanpa jalan pun ya kita punya orang tua, bahkan kita bisa hidup tanpa jalan. Tapi kita tidak bisa hidup tanpa alam. Jadi kita mohon supaya ya manusia Papuanya yang harus dibangun dulu.
melalui banyak hal, beasiswa atau diberikan kesempatan kepada putra-putri Papua untuk belajar, ya belajar ke luar negeri dan berikan perlindungan, ya diberikan perlindungan yang baik. Jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan lagi. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Hengki. Pak Doni, silakan ada tanggapan. Ya, baik. Memang kalau kita menyimak pembangunan jalan trans di Papua ini kan yang menjadi ramai itu ketika terjadi persoalan diduga. Jadi memang yang memicu persoalan diduga itu adalah karena ada pembangunan jalan trans sehingga terjadi perlawanan dengan OPM ataupun KKB dan sebagainya. Tetapi secara umum kalau kita mau melihat pembangunan jalan trans ini kan digodok dari pembangunan nasional ya, ini proyek nasional, mana langsung di-handle oleh Kementerian PU, yang dimana ada balai jalan dan sebagainya. Kami melihat ini dari sisi pemanfaatannya secara umum sebenarnya baik, yang dimana ada ruas jalan Sorong Manokwari yang sudah terhubung, kemudian Merauke Bovendigul, kemudian Jayapura Wamena juga puji Tuhan sudah terhubung, yang dimana jalan ini dirintis sejak zaman Presiden Soeharto. Ini baik sekali untuk bagaimana membuka keterisolasian daerah, supaya bagaimana ketergantungan kita yang selama ini mengandalkan transportasi udara saja bisa lebih meringankan itu, bisa lebih meringankan biaya dan sebagainya. Kemudian tidak hanya jalan trans, tetapi ada juga infrastruktur dasar lain yang perlu dibangun seperti bandara, peningkatan bandara-bandara perintis yang jumlahnya sangat banyak di Papua untuk masuk ke wilayah-wilayah pelosok. Kemudian bagaimana ada juga sungai-sungai di Papua yang cukup besar, yaitu misalnya Mambramo. Kalau kita lihat sungai Mambramo itu, dia mengambil hampir beberapa kabupaten yang dia lintasi. Ada Kabupaten Mambramo Raya, kemudian Kabupaten Mambramo Tengah, naik sampai ke Yahukimo, bahkan bisa muara sungainya di Kabupaten Pegunungan Bintang. Apalagi kalau kita ke wilayah selatan itu, misalnya Sungai Digul. Sungai Digul itu kan ada Kabupaten Merauke, kemudian Kabupaten Mapi, kemudian Kabupaten Bovendigul. Jadi ada juga sungai, ada salah satu sungai yang menghubungkan dari Asmat masuk ke Yahukimo. Jadi ada transportasi lain juga yang bisa dikembangkan selain jalan trans Papua ini. Tetapi seperti tadi selain itu disinggung oleh Pak Hengki tadi, memang benar pembangunan manusia ini menjadi penting, yang dimana kita tahu bahwa ketika kita membangun manusia, maka kita membangun peradaban sebuah kelompok, masyarakat ataupun apa. Yang dimana ketika peradaban ataupun paradigma ini bisa dibangun melalui pendidikan, proses pembangunan yang dilakukan itu dengan sendirinya mereka akan mudah untuk menerima program-program pembangunan dan lain-lain. Jadi bagaimana supaya kedua ini bisa balance, dijalankan secara bersama-sama, itu sangat baik juga, sangat baik. Tetapi sejauh ini memang kalau jalan trans, khususnya di wilayah-wilayah seperti Nabire Paniai, kemudian nanti akan menghubungkan ke Puncak Jaya dan sebagainya, itu baik. Secara umum bisa bagaimana membuka akses. Kita tidak hanya bergantung pada transportasi udara. Terima kasih. Terima kasih Pak Doni. Ini sangat relevan juga untuk ditanggapi oleh peneliti, pakar dari LIPI tentang bagaimana kita melihat masalah ini dari sudut pandang. Ini ada semacam perbandingan nih, mana lebih penting? Apakah infrastruktur, apakah pembangunan manusianya? Dari dua narasumber yang asli dari Papua ini, tadi sudah dijelaskan. Nah, ini dari sudut pandang seorang peneliti ilmu sosial, bagaimana tanggapan Pak Cahyo? Silakan Pak Cahyo. Iya, saya sepakat dengan Pak Pendeta Hengki dan Pak Doni Gobay, Adinda Doni Gobay, bahwa ya dua-duanya saya kira penting ya. Tapi kalau saya lebih memprioritaskan ke pembangunan manusianya, itu tidak berarti infrastruktur tidak penting ya. Misalnya, ya saya pernah lewat jalan ya dari Kota Sorong ke Sawo Sapor dan menuju Vev, ibu kota Tambrau yang baru.
itu aduh jalan itu berlumpur ya, apa namanya, untung saya naik double gardan di depan. Ini yang di belakang itu ada juga masyarakat yang menumpang, itu kalau ada lumpur ya sudah kena lumpur semua pakaiannya. Ada itu juga bisa kita kalau mau ke Manokwari, dari Manokwari ke daerah ke arah Bintuni itu juga sama. Dan itu berbeda kita bandingkan misalnya jalan dari Kota Sorong ke Manokwari melalui Gamur ke Petik Bintang kemudian sampai ke Kabupaten Manokwari. Memang jalan itu penting ya untuk memfasilitasi pergerakan barang dan manusia. Namun ada beberapa persoalan bahwa memang jalan itu dibutuhkan oleh orang Papua untuk membuka keisolasian. Namun ketika di suatu daerah yang sangat terisolir, sangat terpencil, dibuka jalan, kemudian masyarakat belum siap, yang terjadi adalah masyarakat akan membutuhkan uang cash. Dari mana mereka? Ketika dana kampung belum turun, karena itu turun sekitar bulan Juli atau bulan Desember, maka masyarakat akan memperoleh fast cash dengan menebang hutannya sendiri. Yaitu saya lihat di berbagai tempat ya, di daerah Sorong, di daerah Jayapura, di daerah Sarmi, Lereh dan semua itu untuk memperoleh fast cash, uang yang cepat daripada menunggu dana otsus yang lama, mereka menebang hutan. Ya itu milik tanah adatnya sendiri ya, tidak salah. Tetapi kalau hutan itu dibabat, kemudian hutannya habis, hanya digunakan untuk membiayai hidupnya, itu saya kira kurang bijak. Maka lebih baik, saya kira sebelum dilakukan pembangunan jalan, manusianya itu disiapkan, SDM-nya, sekolahnya, kesehatannya, mereka bisa disiapkan agar bisa bersaing, memanfaatkan sumber daya alam dengan ya tidak menebang hutan, mungkin dengan cara lain. Nah ini yang lebih ya pembangunan SDM ya, misalnya kalau dulu zaman Orde Baru itu ada mantri-mantri pertanian, itu saya pernah dengar cerita seperti di daerah Nimbongkrang, distrik Nimbongkrang, Kabupaten Jayapura. Mantri-mantri pertanian pada waktu itu di bawah waktu zaman Presiden Soeharto itu mengajari orang asli Papua untuk menanam buah-buahan, sayur-sayuran. Akhirnya mereka menanam buah-buahan dan sayur-sayuran, dan itu dilakukan dalam waktu 10-20 tahun. Sehingga kalau kita ke Nimbongkrang, masyarakat asli di sana sudah bisa meniru teman-teman saudara-saudara yang transmigran. Ya, dan pertanian, ada buah naga banyak sekali, buah-buahan banyak. Ini ada salah satu cara. Memang kedua-duanya penting ya. Memang ya saya kira infrastruktur kalau tidak ada jalan memang susah. Orang dari Nimbongkrang ke Jayapura susah sekali kalau tidak ada jalan. Jalan itu penting, is necessary, but is not special. Tapi tidak cukup. Di samping jalan juga harus siapkan manusianya. Mereka harus sekolah, harus pendidikannya baik, kesehatannya baik. Kemudian mereka perlu didampingi untuk pemberdayaan ekonomi. Kemudian adat budayanya tidak boleh hilang, kemudian habitat ekologis tempat berburunya juga tidak hilang. Ini saya berikan contoh yang terakhir. Jalan dibangun, suatu tempat di Papua Barat, di Tamberau, jalan dibangun. Ini belum diaspal, baru dikerikil. Ini belum diaspal, baru dikerikil saja. Itu dilalui mobil 4 garda. Ya, mobil-mobil itu sudah bisa masuk. Ketika mobil masuk, banyak saudara-saudara kita dari non-Papua, masyarakat Nusantara datang. Kemudian mereka ingin membeli hewan-hewan buruan. Akhirnya dengan adanya pasar hewan itu ya, masyarakat asli kemudian membuat ya, berbagai macam cara untuk menangkap habis-habisan, kuskus, rusa, apapun itu. Kemudian akhirnya ya terjadilah eksploitasi besar-besaran. Banyak hewan-hewan itu kemudian tidak untuk dikonsumsi oleh masyarakat sebagai protein, tetapi dijual, dikomersialkan. Nah, kita harus hati-hati. Ini jalan belum diaspal, baru dikerikil. Apalagi kalau sudah diaspal. Nah, ini ya artinya kita harus mempersiapkan SDM. Ya, jalan itu penting. Jalan itu penting, tapi kita harus mempersiapkan sumber daya manusia sehingga ketika ada jalan, mereka sudah siap. Saya kira saya sepakat pembangunan jalan itu. Asalkan jalan itu dibangun melalui proses musyawarah, proses dialogis dengan masyarakat adat, karena yang punya jalan, yang punya tanah tempat jalan itu dibangun adalah masyarakat. Nah, kalau kita bisa melakukan pendekatan dengan masyarakat adat, kemudian
kita bisa memberdayakan masyarakat. Saya kira bagus sekali dalam Trans Papua itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Cahyo. Berhubung waktu sudah menunjukkan kita sudah lewat dari 41 menit dari waktu yang diberikan oleh organizer. Ini mungkin karena memang isunya sangat menarik ya. Baiklah, untuk terakhir kali saya ingin minta closing statement dari masing-masing narasumber. Singkat aja, statement yang berupa harapan-harapan ke depannya. Silahkan dimulai mungkin dari Bapak Hengki dulu, silahkan. Pak Hengki, bisa dengar saya Pak Hengki? Atau mungkin bisa langsung ke Pak Doni dulu, silakan Pak Doni. Closing statement plus harapan-harapan untuk kedepannya seperti apa? Ya, baik. Terima kasih Mas. Jadi saya pikir kita harus memiliki sebuah optimisme untuk mewujudkan Papua yang lebih baik. Jadi ketika kita bertanya ada apa dengan Papua, maka kita harus memiliki sebuah optimisme akan Papua yang lebih baik, yang dimana dimulai dari sebuah dialog yang mengedepankan keterbukaan, kemudian bagaimana mencari solusi yang terbaik untuk kebaikan pembangunan Papua, kemudian di Indonesia, kemudian untuk bagaimana mengangkat harkat dan martabat orang Papua itu sendiri. Itu yang menjadi lebih penting untuk akhir ini, supaya bagaimana bisa menjawab pembangunan yang ada, yang dimulai dari bagaimana mengangkat derajat harkat dan martabat manusia. Mungkin itu yang menjadi penting bagi saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Doni. Pak Hengki, silakan Pak. Closing statement, harapan-harapan ke depan. Pak Hengki? Ya, saya percaya. Ya, oke. Di closing statement ini saya ingin menyampaikan bahwa Papua adalah Indonesia dan Papua mencintai Indonesia. Ya, dan saya percaya Indonesia juga mencintai Papua. Nah, karena itu harus optimis. Biarlah segala persoalan yang terjadi di masa lalu, kami berharap supaya diselesaikan secepatnya, supaya tidak menumpuk persoalan yang ada di negeri ini, khususnya yang ada di tanah Papua. Dan saya percaya ada apa dengan Papua? Papua itu tanah damai, Papua itu surga. Surganya Indonesia, surganya dunia. Papua itu tempat kita hidup. Dan Papua penuh dengan damai. Terima kasih. Terima kasih Pak Hengki. Terakhir saya minta closing dari Bapak Cahyo. Silakan Ya. Pak Cahyo. Terima kasih Pak Rodi. Ya, saya akan singkat saja. Bapak Ibu sekalian, kita sampai pada penghujung diskusi. Saya berkesimpulan bahwa Papua yang damai adalah masa depan Indonesia. Papua yang damai itu bisa tercipta jika kita memperlakukan Papua dengan damai, dengan bermartabat, dengan musyawarah, dengan pendekatan dialog, tidak menggunakan pendekatan yang kekerasan. Saya kira sudah saatnya kita memprioritaskan ya, pembangunan SDM, mengirim banyak guru, banyak mantri, banyak dokter di Papua. Saya kira itu yang harus diutamakan, pembangunan sumber daya manusia. Melanjutkan apa yang sudah dilakukan pada masa UP4P, kita harus membangun manusia Papua lebih baik. Saya kira itu dari saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Cahyo. Saya mewakili dari Ruang Damai ingin mengaturkan ucapan terima kasih sebesar-besarnya pada tiga narasumber kami hari ini, Pak Cahyo, Pak Doni, dan Pak Hengki. Kami yakin bahwa ini bukan diskusi yang terakhir. Insya Allah kedepannya kami akan adakan lagi serangkaian diskusi untuk lebih mempertajam lagi dengan isu-isu spesifik, dan juga kami akan mengundang narasumber yang juga lebih mewakili, lebih komprehensif ya. Ini kan semacam serial discussion ya. Kami berharap ini bisa semakin berkembang ke depannya dengan melibatkan para narsum yang sudah di bidang masing-masing. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Pak Cahyo, Pak Doni, dan Pendeta Terima kasih Pak Rodi. Waktunya
Semoga sehat Ya, selalu Pak ya. Siap, sama-sama Terima Pak. kasih Pak. Selamat Terima siang. kasih. Selamat siang Pak. Bapak. Terima kasih Selamat siang. semua. Selamat Ya. siang, salam Terima sehat. kasih untuk Ya. semuanya. Ya, Terima Terima kasih kasih Bapak Abang Ibu Cahyo, semuanya. Abang Doni, Selamat sore. dan semua yang Wah, sudah wah, wah. menyaksikan. Selamat siang. Ya, Wah, wah, wah. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati. Siap.